ini dalam program Hari Osim Podcast kita akan sama-sama berbincang hal-hal yang unik dan menarik, tentunya menginspirasi teman-teman semua atau sahabat Hotspot semua. Dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang spesial di program Hotspot Hari Osim Podcast. Jauh-jauh kami datangkan dari Jogja. Jauh ya, terbang ya, tiket pesawat ditanggung oleh bintang tamu sendiri. Ya, dia merupakan alumni dari Mandua Kota Palu tahun 2020 ya, tahun 2020, dan sekarang alhamdulillah sedang melanjutkan pendidikannya atau studinya di Jogja. Assalamualaikum Fadel. Oh, perlu bayaran kayaknya untuk kita ya. Fadel ya, ini merupakan kali pertama kita mengundang Fadel ya di program Hotspot ini. Fadel, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Bagaimana perasaannya diundang di program Hotspot? Cukup kaget karena banyak perubahan di Mandua. Selama berapa tahun meninggalkan Mandua? Sudah 2 tahun. 2 tahun meninggalkan Mandua dan alhamdulillah kelihatan perubahannya ya. Sangat Berubah ke arah baik atau buruk? lebih baik. Nah, sahabat Hotspot, tentunya teman-teman semua pada bingung loh. Fadel diundang itu untuk apa gitu ya? Apa yang kita mau cari tahu tentang Fadel? Perlu teman-teman atau sahabat Hotspot tahu bahwa Fadel ini lolos di Universitas Negeri Yogyakarta. Negeri Yogyakarta. Wow ya. Kalau angkatan teman-temannya itu biasanya kuliah di, ya mohon maaf ya, mungkin di daerah ya, di daerah asal, tapi akhirnya Fadel memutuskan untuk melanjutkan studinya di luar kota atau di Pulau Jawa. Sebelum kita cari tahu kenapa Fadel sampai akhirnya melanjutkan ke luar kota dan bagaimana sampai dia tembus ke Jakarta, itu saya mau tanya dulu, Fadel, waktu di Mandua itu kamu kelas berapa, aktif di organisasi apa, dan seperti apa dulu gambaran Mandua waktu kamu sekolah di sini? Oke, baik, terima kasih Kaldi. Jadi waktu itu di Mandua lulus di tahun 2020 dan alhamdulillah sempat menjadi pengurus OSIS juga. Oh, pernah? Pernah. Oke. Pengurus OSIS itu 2 periode bahkan. Wih, gue periode berarti dari kelas 10 Dari pernah? kelas 10 sampai kelas 11. Sampai kelas 12. Sampai kelas 12. 3 periode kayaknya atau 2 periode? 2 itu. Oh, 2. periode. Berarti dari ketua OSIS siapa tuh? Ketua OSIS Karyat. Oke, iya. Terus gak sambung ketua OSIS Ilham. Terus angkatanku Amang. Abdurrahman. Ya. Berarti 3 ketua OSIS dong? 2, tapi kalau yang Karyat itu masih pengurus biasa. Oke. Terus selain di OSIS aktif di mana lagi? Aktif di Palang Merah Remaja. Jadi Palang Merah Remaja. Nah, mana nih anak-anak Mandua Palang Merah Remaja, ini senior kamu nih yang datang untuk Hotspot kali ini. Selain itu apa lagi? Kelas berapa waktu itu? Itu kelas 10 MIA 3. 10 MIA 3. 10 MIA 3. Masih ingat tidak wali kelasnya 10 MIA 3? Wali kelasnya itu Mr. Sumantri, Pak Sumantri. Oh, Pak Sumantri. Iya. Oke. Terus naik kelas? Kelas 11 MIA 4. 11 MIA 4 wali kelasnya siapa? Wali kelasnya itu Mem yang jadi korban likuifaksi udah pindah ke Jawa. Oh. Itu ada. Oh iya. Oke. Namanya Mem Ira. Oh, berarti Iya. setelah likuifaksi? Setelah likuifaksi madamnya pindah ke Jawa. Setelah itu. Terus tapi diganti wali kelasnya jadi Pak Malik pada saat itu. Oh. Berarti ada 2 wali kelas. Ada 2 wali kelas. Oke, mantap. Terus di kelas 3? Kelas 3 itu 12 MIA 4 itu Ibu Rosna. Ibu Rosna. Nah, ini wali-wali kelasnya semua pasti bangga lihat Fadel akhirnya bisa melebarkan sayapnya di dunia pendidikan yang lebih luas lagi ya. Fadel, kalau kita bicara tentang organisasi, waktu organisasi di Mandua Fadel pernah ikuti. Fadel sempat ikut PMR dan sempat juga di OSIM. Prestasi-prestasi apa saja yang pernah Fadel ukir di Mandua? Untuk prestasi sendiri lebih ke organisasi, lebih ke prestasi grup karena kita lomba kan tim pada saat itu. Jadi kita udah 2 kali jadi juara umum cross country sekota Palu. Lanjut, apa lagi prestasinya? Oh, prestasi sendiri itu sekitar 2 kali ikut lomba desain poster melukis tingkat provinsi. Itu juara 2 sama juara 3. Fadel bisa melukis? Bisa. Oh, wow ya, ini jadi sebuah apa ya, daya tarik tersendiri buat
para siswa-siswi Mandua Kota Palu yang ingin belajar melukis ternyata sebuah sebuah kesenian yang bisa juga menjadi daya jual yang tinggi ya. Oke. Selain itu apa lagi Fadel? Kisah-kisahmu yang waktu itu di Mandua. Saya mau tanya dulu kisah apa Mandua ya? Oh iya, pernah ikut lomba genre PIK Palang. Oke. Ya, PKR. PIKR ya, genre ya? Genre ya. Itu pernah menang jadi juara terfavorit. Wih, kok saya baru tahu ya? Iya. Saya juga duta genre dulu. Tahu. Tapi tahun baheula. Tahun 2014. Kamu tahun berapa? Itu kalau tidak salah tahun 2019. 2019 duta genre favorit. Wah, bukan, ikut lomba genre pada saat itu yang di Jalan Juanda Cafe apa itu ya. Oh iya. I know. Itu sama Ibu Iyal, itu jadi pelatih, jadi pembimbing juga. Oke. Bukan pilihan duta genre, tapi bakat-bakatnya speaker Mas. Iya. Kayaknya saya yang jadi pewaranya waktu itu. Saya yang jadi MC-nya. Oh iya menang. Iya, teater loh gitu. Iya, teater. Teater ya? Iya. Oke, ikut lomba teater dan Mandua dapat juara 2. Iya, juara 2 sama juara terfavorit. Wis, mantul. Oke. Akhirnya memutuskan untuk berkuliah di luar. Ya, ini tema kita ini memang menarik hari ini, bagaimana akhirnya seorang Fadel yang bersekolah di Mandua Kota Palu memutuskan untuk mengambil jalur studinya di luar kota atau di Pulau Jawa, yang mana mungkin Fadel tidak punya keluarga ya di sana ya? Tidak sama sekali bahkan. Itu lagi ya. Fadel aslinya mana sih? Asli Palu. Tinggal di mana di Palu? Tinggal di Basuki Rahmat. Di Tatura. Oh, Basuki Rahmat Tatura. Sukunya Kaili asli. Suku Kaili asli. Wih, orang Kaili ke Jawa sekolah di sana itu. Oke, Fadel, memang pernah terpikirkan sebelumnya untuk kuliah di Jawa? Tidak sama sekali. Bahkan itu kan di Mandua itu ada program studi tour pada saat itu. Yes. Jadi itu ke Jogja, kita jalan-jalan ke UGM sama UNY. Tapi kita pikir anak Mandua bisa tidak sekolah di sini, begitu. Tapi ternyata bisa. Iya. Tercapai. Waktu masuk pendaftaran nih, kita langsung cerita waktu Fadel kelas 3 pendaftaran perkuliahan. Apakah memang tidak ada kuliah yang universitas di Palu yang Fadel daftarkan atau hanya semata-mata memang universitas yang ada di Jogja sana yang Fadel daftar waktu itu? Jadi pada saat itu kata Madam Hermi boleh coba di luar, kenapa tidak? Karena bisa jadi ini sebagai pintu pembuka untuk kita alumni Mandua untuk bisa keluar. Yes. Jadi mulai dari kata-kata Madam, oh kenapa tidak kita coba. Jadi pada saat itu padahal saya tidak belajar sama sekali. Tidak belajar, saya belajar tapi sedikit. Itu ikut ujian Delft itu sama mahasiswa di Untat. Alhamdulillah lolos, itu ujian bahasa Prancis. Lolos, dapat sertifikat, lolos. Jadi pada saat mau daftar SN itu daftar, tapi kata Madam ambil satu di Untat, di Palu. Kalau tidak satunya di luar. Tapi dengan nekat memberanikan diri, dua-duanya di luar. Dua-duanya di luar. Waktu itu di mana semua itu? Itu pilihan pertama di Universitas Pajajaran, Hubungan Internasional. Wish. Terus kedua, Sastra Pendidikan Bahasa Perancis, Negeri Yogyakarta. Nah, sahabat Hotspot, ini yang uniknya kenapa akhirnya Fadel saya undang di podcast kita, karena selain beliau akhirnya kuliah di Jawa, di Jogja, jurusan yang beliau ambil ini cukup dibilang unik dan menggetarkan lidah. Menggetarkan lidah. Kenapa menggetarkan lidah? Karena bahasa yang jurusan yang diambil oleh Fadel adalah bahasa Perancis. Wow. Bahasa Perancis yang memang mungkin bagi siswa-siswi Mandua Kota Palu sedikit mungkin yang agak bisa, yang mungkin bisa bahasa Perancis. Fadel, sebelum saya tanya alasanmu untuk kenapa sampai bahasa Perancis jurusan yang kamu pilih. Terpilihlah kamu masuk di Universitas Negeri Yogyakarta. Negeri Yogyakarta. Itu jalur bidik misikah atau mandiri atau seperti apa itu? Itu pada saat itu jalur rapor, jalur SNPTN. SNPTN. Iya. Oke. Dan tidak pikir dua kali untuk meninggalkan Palu, akhirnya lolos langsung? Tes saja. Kayak orang Palu itu modal nekat sudah. Kan
kalau dipikir tadi kamu bilang kamu tidak punya keluarga di Iya, sana. tidak punya Bagaimana keluarga. hidup di sana gitu? Ya hidup di sana kayak memberanikan diri merantau, kayak kita coba walaupun tidak ada keluarga di sana tapi bismillah gitu. Bismillah. Tapi kan memang Fadel ini Iya. kalau kita kembali cerita tentang angkatannya Fadel ini merupakan angkatan corona. Iya, angkatan Benar ya? corona, benar. Angkatan di mana ketika di situ lagi meningkatnya COVID-19, akhirnya Iya. pembelajaran semua online. Online. Baik itu sekolah maupun kuliahan. Waktu itu sempat kuliah dari Palu itu ya? Iya, Online ya? Satu semester. Satu semester tidak di Jogja, Tidak di Jogja. di Palu, tapi kuliahnya aktif. Kuliahnya aktif. Nanti semester berapa baru ke Jogja? Semester 2 baru ke Jogja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang sudah di Jogja. Pertama kali menginjakan kaki di Jogja, apa yang pertama kau cari? Iyalah, itu yang harus ditanya buat teman-teman nanti yang kuliah di luar. Apa yang pertama dicari ketika datang ke rantau orang? Sebenarnya kalau di Jogja itu kita rindu makanannya orang Palu. Soalnya makanan lidahnya kita orang Sulawesi itu berbeda sekali sama Pedis-pedis, orang Jawa. ya? Pedis-pedis. Nalala datang ke sana manis-manis. Manis-manis, tidak sanggup. Jadi apa yang pertama? Apakah yang kau lakukan pertama adalah mencari tempat tinggal, yaitu kos-kosan? Iya. Atau kamu sudah punya link atau teman di sana yang sehingga kamu bisa nginap di rumahnya? Oh, iya. Awalnya itu menginap di rumah teman yang orang Jogja. Oke. Orang Jogja, terus sekitar 1 minggu baru mulai cari kos sendiri. Oke. Selanjutnya ini masih bicara tentang pengalaman kamu di Jogja nih. Saya belum mau ke bahasa Perancisnya nih. Pengalamanmu di Jogja setelah akhirnya dapat kos, kuliah di sana, susah tidak beradaptasi dengan teman-teman orang-orang yang ada di sana? Kalau saya pribadi gampang-gampang susah. Apa Karena gampang-gampang susah ya? Karena satu dari logat bahasa kita cenderung lebih kasar menurut mereka. Yes, Ya, itu pasti. kalau orang Jawa kan halus-halus. Yes. Jadi kita kayak kita biasa tapi mereka bilang itu marah-marah. Itu satu. Oke, dari kita bahas satu-satu ya. Adaptasi dari dialek. Dialek, ya. Dialek orang Palu atau orang Sulawesi memang terkadang terkesan kasar, padahal tidak ya, teman-teman harus di garis bawahi, jangan dipotong-potong ini video. Terkesan kasar, keras, tapi padahal itu adalah dialek kita. Beda dengan orang Jawa yang terima mungkin halus-halus apa. Halus-halus. Oke, dialek, terus apa lagi? Yang kedua itu makanan. Makanan. Iya, makanan kayak kan kita juga lapar pasti. Makanan orang Jawa itu semua serba manis, serba kecap gitu. Aduh. Oke. Kamu udah suruh kirim paket ke sana, kirim duo. Dan di sana bahasa formal. Tapi kan orang-orang selalu bilang bahwa Jogja itu kota pendidikan dan kota yang murah-murah. Iya, Makanya murah. di sana ada nasi yang harga 2.000. Iya, ada. Ada. Nasi kucing katanya ya. Nasi kucing mau boleh dijelaskan? Jadi kalau nasi kucing yang di sini tuh sedikit sekali. Kalau kita di sini tuh kayak porsi, kalau di Mandua porsi nasi kuning yang bamis. Itu harganya 2.000, 3.000. Oke. Kalau di sana lumayan banyak nasi Lumayan kucingnya. banyak. Oh, berarti memang betul kata orang bilang Ya. ya, selain kota pelajar, di sana juga kehidupannya agak sedikit mudah. Mudah. Ya. Terus dari makanan apalagi, apakah dari misalnya pergaulan di sana apakah harus beradaptasi juga? Ya, beradaptasi. Jadi karena kalau di Jogja itu namanya bahasanya bahasa kromo, bahasa halus. Jadi bahasanya santun. Beda sama kayak bahasa Jawa Timur. Kalau bahasa Jawa Timur kan kasar. Jadi kita berteman dengan mereka itu kayak berteman dengan orang tua di sini bahasanya. Oh. Karena halus iya, bahasanya. iya. Berarti sopan-sopan ya? Sopan. Wah. Kalau saya ke sana kayaknya diusir. Karena suara saya sudah keras. Baru ngegas. Oh, begitu. Iya. Bahkan di perkuliahan juga Di seperti perkuliahan. Karena mereka lebih sering pakai bahasa Jawa di kehidupan sehari-hari, Jadi kita biasa gitu kayak tanya dulu artinya apa gitu. Akhirnya Fadel selama berapa tahun di sana sudah bisa bahasa Jawa ini? Sedikit harus belajar kan, karena nanti orang di sana pakai bahasa Jawa, kalau tidak paham artinya orang jelek-jelek kan yuk saja kamu. Maksud tidak ya, maksud tidak. Tapi Fadel pernah ajar tidak bahasa Palu untuk orang-orang di sana? Pernah. Kayak belajar dari mana Kumiu? Wah itu. Oke. Kumiu itu kayak
Saya jelaskan lagi kayak kamu yang secara sopan di Palu. Oke. Berarti ada timbal balik. Ada timbal balik. Budaya ya, bagus. Jadi memang seperti itu, artinya kita tidak meninggalkan bahwa kita juga ada bahasa asli kita, bahasa ibu kita yaitu bahasa Kaili yang sedikit demi sedikit bisa kita ajarkan juga ke teman-teman yang ada di Jawa. Akhirnya sudah dapat kos-kosan nih, dapat teman-teman yang banyak di sana. Nyaman juga. Tapi daerah mana? Sorry kita belum cari tahu tadi daerah mana di Jogja. Kalau daerahnya itu di daerah Sleman, di kompleks UGM. Kompleks UGM. Iya. Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Tapi kamu kuliah di Negeri Yogyakarta. Negeri Yogyakarta, ya di Sleman ya. Iya. Dekat sama ini tidak? Apa sama kalau di Jogja tuh apa? Yang paling ini yang Malioboro. Malioboro. Iya, dekat. Dekat sama situ. Dekat. Oh, saya mau ke sana soalnya. Nanti kapan-kapan. Terus kembali ke pendidikan, ya, kembali ke pendidikan. Fadel, akhirnya kamu memutuskan untuk memilih jurusan bahasa Perancis. Why? Karena pertama itu kenal dari Mandua, dari pelajaran yang ada di Mandua, ya dari Madame Hermi. Itu memperkenalkan bahasa Perancis, budaya bahasa Perancis. Jadi secara otomatis tertarik. Oke. Memang di Mandua ini kan ada mata pelajaran bahasa Perancis ya sahabat ya. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ada 4 bahasa yang diajarkan di Mandua ini dan dari 4 bahasa itu Fadel tertarik di bahasa Perancis. Masuk ke jurusan bahasa Perancis. Waktu belajar di Mandua, apakah memang sudah ada dasar yang Fadel dapatkan dari pelajaran di Mandua itu, dasar bahasa Perancisnya? Belajar bahasa Perancis nanti di Mandua. Jadi dari itu pun kita belajar hanya kelas 10. Karena itu kan sebelumnya kan ada kelas bahasa tapi ditutup karena jumlah siswa tidak memenuhi itu. Jadi dipindah di IPA jadi mata pelajaran peminatan. Tapi kelas 12 belajar lagi. Saya sampai bingung, saya mau tanya apa karena memang lumayan agak unik ya. Bukan berarti saya mengucilkan dari jurusan itu, no, tidak. Malah saya merasa bahwa orang-orang yang masuk di jurusan itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berani untuk berbuat hal yang baru. Sudah semahir apa dirimu berbahasa Perancis? Boleh diadu sama saya? Kalau kau adu sama saya ke bahasa Perancis, saya sambung bahasa Kaili. Kalau di kampus itu dibagi semester 1 level A1, A2, A3 gitu. B1, B2 gitu. Kalau yang dasar aja dulu ya, kita mau tes nih kemampuan si Fadel dalam bahasa Perancis, sahabat ya. Hitung 1 sampai 10 pakai bahasa Perancis. Itu dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Wah, tepuk tangan dong. Wah. Ini penonton saya ini kurang dibayar kalian ya. Kalau apa kabar dalam bahasa Perancis? Ya, Mbak, apa kabar? apa kabar itu salu. Salu. Halo. Salu. Ya. Salu. Halo. Salu. Oke. Dari mana? Apa ya? Lupa juga. Dapat Tergantung soalnya kalau di bahasa Prancis ada bahasa sehari-hari, ada bahasa formal, ada bahasa buku. Oke. Berarti tidak sembarang. Tidak sembarang. Kayak tanya apa kabar, komong sava. Terus kita jawab sava biang. Oh iya. Nah bisa nanti kalau kita undang Anggun C. Sasmi datang kemari, kau saja bisa yang diadu. jadi anunya, yang jadi pembawa acaranya karena kau agak nyambung sedikit bahasanya. Beda dengan kalau misalnya kita undang ini penyanyi-penyanyi orang Kaili sih. Ya. Fadel, tujuanmu sebenarnya, maksudnya akhir dari cita-citamu itu kau mau kemana? Kan otomatis buat teman-teman semua ketika kita mengambil sebuah jurusan perkuliahan itu kita sudah punya target ke depan, saya mau jadi apa. Ya, dengan jurusan bahasa Perancismu itu apa sih sebenarnya targetmu ke depan? Target kedepannya itu ya sebenarnya keluar dari zona nyamanku selama sekolah, karena sekolah IPA kan. Tiba-tiba ke bahasa. Jadi untuk kedepannya ya untuk jurusanku sendiri setelah pikir-pikir masuk
ke depan jadi apa ya begitu. Jadi saya bilang bisa jadi tenaga pengajar, bisa jadi diplomat, bisa jadi di pariwisata. Jadi saya lebih suka bersosialisasi begitu. Jadi bisa jadi guru mungkin bisa juga. Bisa ya. Bisa jadi dosen bisa juga. Biar ada temannya Madam Ya. di Mandua nanti ya. Saya tunggu malah para alumni Mandua itu bisa mengabdi di Mandua. Ya berarti tidak menutup kemungkinan dong ketika kamu selesai di Jawa kamu akan kembali mengabdi di Kota Palu. Bisa. Iya. Ya. Jadi biasanya sorry beberapa oknum yang akhirnya pergi merantau ketika sukses di tanah rantauan dia tidak mau pulang lagi malah kerja di sana dan mengembangkan daerah di sana padahal kenapa tidak kembali ke kota asal ya dan mengembangkan kota sendiri seperti itu. Berarti bisa jadi guru, dosen, bisa masuk ke dunia pariwisata, ya. Hubungan luar internasional. Oke, hubungan internasional ya. Jadi sebenarnya lapangan kerja dari bahasa Perancis itu banyak juga. Banyak ya. Teman-teman yang ada di Jogja sana, alumni Mandua siapa semua? Alumni Mandua itu ada satu juga namanya Kak Vanessa, itu angkatan 19. Kak Vanessa? Iya, itu cuma berdua di Universitas Negeri Yogyakarta. Wow. Di Universitas Negeri Yogyakarta itu alumni Mandua cuma 2 orang sahabat ya. Cuma 2 orang, Fadel sama Vanessa. Anissa ya. Anissa ambil jurusan? Itu kalau tidak salah sekolah vokasi di teknik Boga kalau tidak salah. Oke. Fadel share dong ke sahabat-sahabat hotspot yang lain yang ingin akhirnya masuk di Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin sahabat pada panas semua nih. Wah, kalau Fadel bisa, kalau Kak Anissa bisa, kenapa saya tidak bisa ya? Apa yang perlu disiapkan? Sebenarnya yang perlu disiapkan itu dari diri kita sendiri, manage waktu kita belajar karena saingannya kita itu bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi sekolah luar-luar bahkan nasional saingannya kita. Jadi kurangi main handphone kayaknya. lebih belajar. Oke. Tantangan besar juga itu ya, kurangi main handphone. Ini sebenarnya tamparan keras buat siswa-siswi Mandua Kota Palu. Sebenarnya handphone tidak dilarang. Tidak dilarang, iya. Cuma dari kitanya. Kalau tiap hari scroll media sosial ya. Waktu terbuang sia-sia ya. Tapi kalau handphone dipakai untuk belajar, misalnya buka link, buka artikel yang bisa dibaca untuk menambah pengetahuan dibanding kita hanya buka TikTok. Iya. Terus hafal gerakannya. Sebenarnya boleh. Selingan, jangan jadi kewajiban. Itu ya, berarti dari diri pribadi. Perbaiki mindset ya. Iya, mindset. Pola pikir, pandangan hidup kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya rasa Fadel pun pernah sempat berpikir seperti itu bahwa tidak ada yang tidak mungkin bahwa saya bisa sampai ke Universitas Negeri Yogyakarta. Iya. Orang tua masih di Palu? Masih di Palu, alhamdulillah. Apa tanggapan orang tua waktu Fadel akan meninggalkan Kota Palu? Apakah orang tua sempat bilang Fadel jangan pergi, jangan tinggalkan orang tua sendiri di rumah? Bagaimana Fadel? Jadi pada saat itu juga saran dari bapak bilang kalau bisa anak laki-laki itu merantau biar lebih banyak pengalaman. Mantul ya. Orang tua yang ada di luar sana, tolong izinkan anak-anakmu merantau. Laki-laki tapi ya, perempuan di rumah saja. Tunggu jodoh. Tapi sebenarnya perempuan boleh merantau juga. Boleh. Ya asalkan ya ada sesuai dengan syarat-syaratnya ya. Ya misalnya di tempat rantauan itu ada keluarga yang bisa ditempati, jangan ngekos. Kalau laki-laki kan gampang ya, tidak ada kos, tidak ada rumah kontrakan ya gampang di masjid. Tidur. Oh berarti sempat bukan ditentang ya, tapi malah direstui. Iya, tapi awal menentang itu mama. Iya, karena apa? Di Palu kan ada kampus besar juga. Iya, banyak. Kampus besar, kampus Islam negeri, kampus negeri biasa. Cuma lama-lama karena mungkin doktrin dari papa bilang laki-laki harus bisa merantau. Jadi bisa merantau. Tapi by the way, di luar dari pembicaraan kita, Fadel berapa bersaudara? 4. Fadel anak ke 3. Cewek cowok berapa orang? Cowok 2, cewek 1. Kakak yang paling pertama? Cowok merantau juga? Tidak. Oke. Yang kedua merantau, tapi cuma di Donggala. Namanya merantau. Oh itu merantau. Juga, ya. Intinya kalau kamu asli Palu, pergi ke sini di Donggala merantau juga namanya. Intinya berpindah dari daerah satu ke daerah yang lain itu merantau.
3 kamu. 3. 4 Cowok. Masih sekolah. Masih sekolah MTS. MTS. Kelas? Kelas 7. Kelas 7 itu kelas 1. Kelas 1. Oke, kelas 1 ya. Nanti kalau kelas masuk di MAN 2 aja, nanti kalau sudah kelas 3 ya. Kelas 3 langsung masuk MAN 2, gampang. Oh gitu. Jadi tidak ada tantangan tersendiri dari keluarga ya. Tidak ada. Akhirnya orang tua memberikan izin, Iya, padahal pun ikhlas dan akhirnya berangkat. Iya. Sekarang kenapa sampai di Palu? Bukannya kuliah di Jogja, kamu bolos ya? Tolong ini dosennya yang di Jogja ini bolos ini Anda mahasiswa Anda. Karena kemarin pulang, jadi ambil kelas, karena kelas ada 2. Yes. Kelas offline sama kelas online. Jadi saya ambil kelas online. Jadi Oh, pulang sekarang kelas online. karena kebetulan lebaran, jadi pulang lebaran. Oh, jadi ambil kelas online kebetulan juga lebaran, Iya, akhirnya iya, liburan benar. lebaran di Iya. Palu. Kapan berangkat kembali ke Jogja? Insya Allah hari Ahad, hari Minggu tanggal 29. Hari Minggu tanggal 29 Mei. Iya, Ini ya, iya. ini ya. Wah. Udah tinggalkan Palu lagi nih. Sudah. Balik langsung S1 atau mau balik-balik lagi? Aduh, belum. Harus ya. Target tidak Target. boleh lewat dari 4 tahun. 4 tahun. Biasa kita S1 kan Ya, gitu kan, kita punya 4 target nggak boleh lewat 4 tahun nih. Ya kalau sudah 6 tahun, 5, 6, 7 tahun itu sudah kadang-kadang orang bilang mahasiswa lama itu. Mahasiswa lama. Jadi kalau bisa ditargetkan ya lulus pulang. Kenapa tidak bisa menemani madam di sini untuk mengajarkan bahasa Prancis? Wah, Ini sangat menginspirasi sekali teman-teman semua ya, di mana seorang anak daerah atau putra daerah bisa mengembangkan sayapnya dalam bidang studi, yang mana jurusan yang dia ambil ini bukanlah jurusan yang kaleng-kaleng, ini jurusan yang cukup susah, cukup sulit. Kalau bahasa Inggris mungkin sudah banyak Iya, orang ambil ya, sudah familiar. mungkin bahasa Indonesia apalagi Iya. ya. Bahasa Arab juga sudah banyak mungkin di universitas Islam yang ada di Indonesia. Namun bahasa Prancis sedikit sekali mungkin peminat dari bahasa Prancis, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengambil bahasa Prancis. Bukan soal akhirnya kemana dan di mana dia kerja nanti, tapi bagaimana akhirnya ilmunya dia realisasikan Iya. untuk kehidupannya dan untuk masyarakat. Itu yang penting sebenarnya. Bukan, oh saya mau ambil jurusan pendidikan agama Islam nanti mau jadi guru. Atau misalnya saya mau ambil teknik biar bisa menggambar ini itu, bukan. Tapi soal bagaimana nanti akhirnya ilmu yang kau dapatkan jurusan apapun itu bisa kau realisasikan di dunia masyarakat. Iya. Ya. Karena yang penting adalah bukan soal kerja dan digaji seberapa upahmu, tapi seberapa nilai yang kau berikan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu ya, tepuk tangan dong. Kamu tahu susah berpikir itu. Susah berpikir kata-kata sampai keluar seperti itu. Oke, Fadel, closing statement ya. Harapanmu untuk MAN 2, harapanmu untuk dirimu, harapanmu untuk tempat atau asalmu Kota Palu. Ya, dari dirimu dulu deh, harapanmu ke depan seperti apa? Aduh, kalau dari saya sendiri insya Allah bisa jadi lebih baik dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kayak ilmu yang kita punya itu jangan dipendam sendiri. Yes. Kita harus bagi, apapun itu disampaikan, diamalkan. Betul, itu yang paling penting. Paling Mengamalkan penting. apa yang sudah kita miliki. Kita ya. miliki. Harapanmu untuk MAN 2? Harapan untuk MAN 2 sekarang wow, hebat. Dan harapannya ke depan makin Harapan jauh. MAN 2 semoga teman-teman yang masih bersekolah di MAN 2 bisa menjadi lebih baik ke depannya, menjadi yang membanggakan untuk diri sendiri, orang tua, guru-guru di MAN 2 dan bisa membawa nama daerah. Oke, itu ya. Oke, itu ya. Ajak dong adik-adik yang masih MTS dan SMP untuk bersekolah di sini. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat masuk di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, sekolah the best madrasah nomor 1 di Palu. Wis. Sekolah the best madrasah nomor 1 di Kota Palu. Jangan kau duakan, meskipun nama kami MAN 2, tapi tolong jangan diduakan, Jangan diduakan. ya. Harapanmu untuk kotamu, apa yang kau mau inginkan untuk kotamu yang tercinta ini? Untuk Kota Palu sendiri, terutama untuk teman-teman di luar, sejauh apapun kita pergi menimba ilmu di luar, kembali ke daerah. Karena bagaimanapun kita lahir di Tanah Kaili, di Lembah Palu, di Kota Palu, kita harus kembangkan daerah kita, bukan hanya daerah orang. Betul sekali, wow.
Closing statement yang bisa menggugah hati para perantau yang ada di luar sana, yang nonton podcast kita hari ini. Semoga teman-teman yang berasal dari Sulawesi ya, baik itu Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, Barat, Utara, semoga apa yang menjadi statement closing dari Fadel tadi bisa kalian pikirkan bahwa memang sehebat-hebatnya kamu di rantau orang, tapi di kampung sendiri atau di tanah sendiri itu lebih hebat lagi. Walaupun kita mungkin hanya jadi tukang ojek atau mungkin hanya jadi penjual online, tapi kalau sukses di tanah sendiri itu lebih membanggakan dibanding sukses di tanah orang. Saya enggak memang seperti itu. Fadel, terima kasih Fadel ya. Tapi masih tahu bahasa kali? Masih lah ya, jangan ya. Tentang kamu sudah 4 tahun nanti di Jogja, memang tahu bisa bahasa kali sangat bangga. Tolong ditin. Oke, Fadel terima kasih. Bahasa Prancis terima kasih. Merci beaucoup. Apa? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Iya. Merci beaucoup. Terima kasih banyak. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup. Tidak ada yang bisa kalahkan bahasa saya. Sombong puasi. Terima kasih buat Fadel yang sudah jalan-jalan di Hotspot Hari Osi Podcast. Ini merupakan kali pertama kita undang Fadel dan insya Allah nanti ada waktu lagi baru ya datang lagi di sini kita sharing-sharing lagi tentang pengalaman Fadel yang bisa dibagikan